Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi guys, hari ini aku ngupload video lagi yang terbaru. Sebetulnya sudah lama aku nggak pernah bikin video lagi ya. Alasannya karena memang yang pertama, channel ini aku buat itu sebagai dokumentasi saja. Ya, jadi dokumentasinya itu di sini aku buat channelnya itu Han dan Lin. Itu berarti isi dari video-video aku itu sebetulnya ada istri dan ada aku. Nah, berhubung istri aku sekarang sudah tidak ada lagi di sini sama aku sekarang, ya. Jadi alasannya kenapa sekarang aku tidak ada sama istri aku, nanti aku kasih tahu linknya ada di sebelah kiri sini di atas ya, kalian bisa tonton. Dan karena banyak sekali ada beberapa yang terus nanya kenapa sih nggak pernah bikin video lagi, kenapa sih nggak pernah upload video lagi. Nah, jadi alasannya ya salah satunya ya seperti itu ya. Jadi aku mau video-videonya itu ada istri aku dan aku juga. Nah, karena terlalu lama ya, aku lihat juga semakin hari semakin banyak yang menonton video, kemudian subscriber juga semakin bertambah. Jadi aku berpikir ya kenapa nggak aku upload lagi ya dengan konten yang berbeda. Maksudnya tuh ya meskipun tidak ada istri aku sekarang ya setidaknya aku bisa upload lagi begitu ya. Oke, sesuai dengan judul, sebelum aku lanjutkan kita intro dulu ya. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending. Kembali lagi sesuai dengan judul. Jadi hari ini aku sedikit berbagi cerita kepada kalian yang lagi nonton sekarang ya. Nah, jadi seperti apa sih pengalamanku atau seperti apa sih perjalananku sehingga aku sekarang bisa sampai ke perantauan ini atau ke tempat ini sekarang begitu. Sebetulnya awal mulanya itu aku mulai merantau itu di tahun 2013 guys. Jadi tahun 2013 itu aku lulus SMA. Ya, jadi tahun 2013 itu aku lulus SMA dan aku dari kampung halaman ya. Aku lulus SMA tahun 2013 dan aku bercita-cita berharap ingin melanjutkan kuliah ke luar pulau atau misalnya di luar daerah begitu ya. Setelah aku lulus SMA, akhirnya setelah kelulusan SMA, aku minta izin ke orang tuaku ingin kuliah di tempat yang jauh atau kuliah sekaligus merantau begitu ya. Nah, karena berhubung karena kendalanya di sini yaitu adalah sebetulnya dan saat aku izin ke orang tuaku itu orang tuaku menolak ya. Alasannya yaitu adalah biaya. Nah, jadi sebetulnya harapannya orang tuaku setelah aku lulus SMA aku langsung bekerja begitu ya. Tapi aku berpikir ya, kan kuliah itu bisa diimbangi dengan bekerja. Ya aku mikirnya begitu ya. Akhirnya setelah aku cerita ke orang tuaku, aku minta izin segala macem ke keluarga aku. Banyak yang tidak setuju ya, karena memang di sini ya masih sama kendalanya yaitu adalah biaya. Karena baginya pikirannya orang tua ya tidaklah mungkin aku bisa melanjutkan kuliah, aku bisa merantau di tempat yang lain kuliah tanpa harus memiliki biaya begitu ya. Nah, tapi aku selalu meyakinkan orang tuaku ya yang pokoknya yang penting
daftarin aja, nanti masalah bayar kuliah itu nanti saya sendiri yang menanggung begitu. Jadi aku meyakinkan orang tuaku seperti itu guys. Nah kemudian setelah lama membujuk orang tuaku ya, akhirnya ada solusi guys ya. Jadi solusinya ini yaitu adalah orang tuaku harus menjual tanah warisan dari nenek aku guys. Dan akhirnya semua sepakat ya. Jadi tanahnya itu tidak banyak guys ya. Jadi hanya beberapa saja tanahnya itu. Nah dan hasil dari jual tanah itu dibagi 50% guys. Jadi buat perbaiki rumah 50%, buat daftarin aku kuliah itu 50%. Oke, akhirnya sepakat ya. Nah setelah aku didaftarkan kuliah, aku berpikir lagi ya. Nah jadi aku berpikir bahwa di tempat itu, di daerah itu atau di kota itu, aku tidak punya keluarga, tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya siapa-siapa guys ya. Nah terus kemudian akhirnya karena aku sering di warnet ya, karena aku sering main ke warnet, aku mulai berpikir ya kenapa aku tidak cari teman saja lewat sosial media begitu ya. Akhirnya aku ketemu salah satu orang yang tinggal di daerah itu. Aku cerita bahwa aku pengen merantau ke situ dan pengen melanjutkan kuliah di situ begitu guys ya. Setelah itu aku minta tolong, mau nggak kamu jemput aku gitu ya. Kemudian dia mau, alhamdulillah dia mau jemput aku. Nah dan setelah itu ya, setelah keberangkatanku, karena aku menggunakan pesawat waktu itu ya, dan aku meyakinkan orang tuaku bahwa aku punya teman di sana ya, begitu ya. Ya setelah tiba aku berangkat, aku ingat banget aku waktu itu cuman hanya bawa uang itu, aku hanya bawa uang waktu itu adalah uang biaya daftar ulang saja ya. Jadi daftar sudah, tinggal akhirnya setelah itu aku hanya bawa uang ya 1 jutaan lah. Nah akhirnya harapanku, cita-citaku buat kuliah di luar kota atau di luar daerah itu tercapai. Tibalah keberangkatanku guys. Nah jadi sebelum aku berangkat guys, aku udah kasih tahu ke temanku bahwa nanti aku mau berangkat ke tempatnya dia itu ya. Nah aku mau berangkat. Kemudian aku minta tolong, mau nggak kamu jemput aku? Akhirnya dia setuju. Nah setelah berangkat, kebetulan waktu itu pesawatku aku berangkat tuh sekitar jam 12 siang ke bandara. Berangkat jam 12 siang ke bandara. Kemudian aku nunggu pesawatku tuh sekitar jam 4 guys ya. Karena keberangkatan dari daerahku ke tempatnya yang aku merantau ini sekitar 1 jam kurang lebih menggunakan pesawat. Akhirnya setelah mulai terbang ya, setelah mulai terbang aku tetap konfirmasi sama temanku ini ya, tetap konfirmasi. Terus setelah nyampe di bandara di sana itu aku konfirmasi lagi, aku bilang iya aku udah nyampe nih ke bandara begitu ya, aku udah nyampe ke bandara. Kemudian dia bilang tunggu ya, soalnya temanku ini ternyata dia pulang kerja itu ya. Temanku ini kerja guys ya, jadi dia nggak kuliah, jadi dia lulus SMA langsung kerja ya. Nah kemudian temanku ini dia pulang kerja itu jam 10 malam. Jadi aku nunggu dia dari jam 5 sore ya, aku nyampe di situ di bandara. Karena aku nggak tahu daerah situ ya, jadi aku nunggu dia dari jam 5 sore sampai, jadi aku nunggu dia itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam guys ya. Ya jadi durasinya tuh sangat lama sekali, tapi ya aku sih ngerasa bersyukur aja ada yang mau membantu aku begitu guys ya. Oke, kemudian mulai jam 10 malam dia nyampe ke bandara jemput aku itu sekitar jam 10.30. Jadi jam 10.30 dia datang dan akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol. Nah, di situ akhirnya dia nanya aku ya. Dia nanya aku, dia bilang begini, "Kamu bawa helm nggak?" Ya, aku memang dari awal tuh memang nggak pernah bahas tentang helm gitu ya, karena dia jemput aku tuh pakai motor guys ya. Jadi yang namanya di daerahnya itu kan memang sangat
ketat sekali ya. Jadi mau pagi, siang, sore, malam itu wajib menggunakan helm. Berbeda dengan di daerahku ya. Kalau di daerahku tuh sangat jarang sekali ya. Terus aku juga nggak punya motor guys ya. Jadi sangat jarang sekali pakai helm gitu guys ya. Nah kemudian dia nanya aku punya helm atau enggak, atau kamu bawa helm enggak? Ya aku bilang aja aku nggak bawa helm. Ya masalahnya kita nggak ada perjanjian dari awal kamu harus suruh aku bawa helm dan lain sebagainya. Oke, kemudian setelah ngobrol lama guys, kita akhirnya sepakat guys. Jadi kesepakatannya itu adalah oke, dia tetap bakalan nganter aku, dia tetap bakalan jemput aku, nganter aku, tapi dengan catatan setiap ketemu lampu merah itu aku harus turun guys. Nah itu dia ya, jadi itu kesepakatannya. Akhirnya benar ya, jadi dari bandara aku jalan sampai ke penukaran tiket, keluar ya, di luarnya aku naik gitu ya. Jadi di luarnya aku naik ketemu lampu merah, aku turun ya. Jadi aku turun, kemudian karena takut polisi guys ya, akhirnya aku turun. Jadi kurang lebih sekitar 20 meter dekat lampu merah itu aku turun guys. Jadi aku turun, kemudian aku tunggu di seberang di sana begitu ya, di lampu merah yang di seberang sana ya. Mudah-mudahan kalian paham lah ceritaku nih, agak sedikit ngawur ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini aku yakin kalian paham. Nah, kemudian begitu seterusnya. Oh ya guys, jadi sebelum itu nih kita kembali lagi. Nah akhirnya kita sepakat bahwa dia tetap jemput aku dengan catatan di setiap lampu merah nanti kalau ketemu lampu merah atau lampu jalan itu aku harus turun guys ya. Jadi begitu ya. Terus kemudian akhirnya setelah itu selesai, masalahnya bukan sampai di situ aja guys. Jadi masalahnya adalah dia tuh nanya aku mau kemana gitu guys ya. Jadi aku juga bingung karena di sini aku nggak punya keluarga, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, cuman hanya ada dia aja yang aku kenal guys. Nah jadi aku sama dia itu semakin bingung ya, gimana ya. Jadi aku harus tinggal di mana ya? Aku sempat nanya gitu ya. Dia juga bingung ya. Kemudian dia mulai berpikir. Akhirnya dia punya teman guys ya. Jadi dia punya teman laki-laki ya. Jadi dia punya teman cowok. Terus dia bilang sama aku, gimana kalau misalkan kamu sementara tinggal dulu di teman aku gitu ya. Akhirnya tanpa pikir panjang aku juga langsung bilang iya ya, bersyukur banget lah ya masih ada yang bantu. Kemudian dia ngenalin ke temannya yang aku mau tinggal di situ ya. Kemudian kita berangkat, aku naik di luar sana di tempat setelah penukaran tiket tuh aku naik ya. Karena harus jalan kaki, aku nggak bawa helm. Jadi harus jalan kaki ya sampai ke penukaran tiket sana di luar bandara. Kemudian setiap ketemu lampu merah itu aku turun guys. Jadi aku turun nunggu di seberang lampu merah sana ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Begitu seterusnya, sampailah tiba di tempat tinggal temannya ini guys. Jadi yang jemput aku ini perempuan guys ya. Makanya aku nggak boleh tinggal di tempatnya dia ya. Jadi dia perempuan. Ya aku juga ngerasa nggak enak lah tinggal di tempatnya dia. Apalagi dia bilang bahwa dia itu belum izin ke orang tuanya. Selanjutnya adalah aku ketemu temennya, dikenalin guys ya. Dikenalin, aku juga memperkenalkan diri bahwa aku pengen kuliah, aku pengen nyari kerja dan sebagainya. Nah terus guys, terus dia suruh masuk. Nah dan setelah aku masuk guys, aku itu tidur di studio musiknya. Jadi temennya ini punya studio musik. Nah jadi temanku ini sebetulnya ini adalah teman main musiknya dia ya. Jadi dia ngenalin aku ke teman main musiknya dia. Kemudian setelah itu aku tidur di studio musik ya. Jadi aku tidur, dia punya studio begitu ya, tempat latihan band. Kemudian studio musiknya itu aku bilang sih panas sekali guys ya. Karena memang dikasih kayak peredam begitu ya. Tujuannya peredam pasti kalian paham ya. Tujuannya kalau misalkan mereka main musik itu tetangga nggak kedengaran. Aku tidurnya itu persis pas di belakangnya drum guys ya. Jadi pakaian-pakaianku ditaruh juga di situ. Jadi aku bawa koper waktu itu. Koperku ditaruh di belakang drum itu ya.
Jadi meskipun mereka latihan musik ya aku tetap tidur di situ ya. Nah kemudian selanjutnya adalah temennya ini juga punya warung makan guys ya. Jadi aku tinggal di situ tuh bukan hanya tinggal guys. Kesempatanku juga aku juga bisa bantu-bantu buat bungkus nasi, layanin makan pelanggan ya, itu yang aku lakukan guys. Nah selanjutnya ya kita persingkat aja nih, sedikit aku cerita saja pengalamanku. Hampir 1 bulan aku tinggal di sana. Kerjaanku selain bantu-bantu layanin pelanggan, aku juga dikasih kerjaan tambahan guys ya di situ ya, sama tempatku tinggal ini. Jadi kerjaan tambahannya itu setiap jam 4 pagi atau jam 4 malam itu aku bantu-bantu itu potong ayam guys ya. Jadi aku potong ayam, bersihin ayam itu di kandang memang banyak sekali ya, karena memang temanku ini juga antar ayam ke pasar guys ya. Nah jadi aku ikut potong sekitar jam 4 malam ya, jam 4 malam sampai dengan jam 7 pagi guys ya. Jadi kita bersih-bersih sampai dengan jam 7 pagi juga, bersih-bersih ayam sampai dengan jam 7 pagi. Kemudian ayamnya itu kita bawa ke pasar. Nah setelah jam setengah 8 itu aku mulai berangkat kuliah. Oke, aku mulai berangkat kuliah. Setelah lama berjalan waktu, karena aku juga butuh biaya buat kuliah guys ya. Jadi aku rasa sih tempatku tinggal ini itu tidak sanggup memberikan gaji atau menanggung kuliahku gitu guys ya. Jadi padahal dari awal tuh aku berharap ya aku bisa tinggal di situ tuh, aku bisa bantu di situ ya dia bisa bayarin aku kuliah gitu selanjutnya guys ya. Jadi ya kayak aku anggap dia sebagai orang tua angkat lah, orang tuanya gitu. Tapi setelah aku lihat perkembangannya, perjalanan, setelah aku lihat di sana, sepertinya dia itu tidak bisa biayai aku kuliah gitu guys ya. Setelah itu aku mulai pamit, aku berhenti di situ karena aku harus nyari biaya kuliah guys ya. Aku harus cari biaya kuliah sendiri ya. Karena dulu itu aku udah janji ke orang tua aku bahwa aku hanya butuh biaya daftar dan daftar ulang saja, sisanya nanti aku yang nanggung. Karena memang harapanku memang setelah aku sampai itu memang aku pengennya kuliah sampai kerja dan aku punya gaji, itu gajinya aku pakai buat bayar kuliah sendiri gitu guys ya. Kemudian selanjutnya aku pamit, aku bilang aku harus nyari kerjaan lain karena aku sudah curhat juga bahwa aku kuliah biaya sendiri, orang tua aku memang tidak ada biaya dan sebagainya. Aku cerita dan dia paham. Nah akhirnya aku pindah ke setelah itu aku dapat informasi bahwa dulu di dekatnya rumahku tuh ada toko bangunan guys ya. Dekat rumahku tuh ada toko bangunan dan di toko bangunannya itu ada karyawannya. Nah dan dia juga, aku dapat informasi dia merantau di situ guys ya. Jadi dia merantau di situ dan aku pengen tahu dia tuh kerjaannya apa karena dia emang nggak kuliah ya. Akhirnya aku cari tahu dia, aku minta nomor kontaknya, ketemulah nomor kontak HP-nya, aku hubungi dia dan nah temanku ini nganterin aku ketemu dia gitu guys ya. Nah setelah itu, setelah pamit, dianterin aku sama temen aku ke kosannya guys ya. Jadi dia kasih tahu alamat kosnya. Setelah aku tanya-tanya, ternyata itu dia kerjanya di bangunan guys ya. Jadi dia kerja bangunan, seperti ya dia kerja seperti tukang bangunan lah gitu guys ya. Terus aku bilang sama dia, bisa nggak aku numpang di sini karena aku belum punya biaya buat bayar kos gitu ya, atau bayar tempat tinggal. Akhirnya dia bilang oh bisa, karena memang udah kenal, udah lama ya di dulu waktu masih di kampung. Dia bilang ya bisa, tinggal aja di sini nggak apa-apa kok, nggak masalah. Nah akhirnya aku pun tinggal sama dia guys. Nah dan tempat tinggalnya itu guys, ini sedikit aku cerita waktu awal-awal tinggal di situ.
Nah, sedikit aku cerita guys. Jadi kosannya itu yang pertama, kosnya itu tidak ada dapur guys. Jadi kita masak itu hanya menggunakan magicom, dan waktu itu masih ada kompor yang masih menggunakan minyak tanah waktu itu, ingat banget ya. Itu tahun 2013 lah ya. Tahun 2013 ya. Jadi ada magicom, ada kompor yang masih menggunakan minyak tanah. Jadi di dekat kasur kita itu ya yang dua itu guys ya. Nah, kemudian karena itu adalah perlengkapannya temanku yang merantau ini guys ya. Jadi aku tidak bawa apa-apa sama sekali. Aku bilang, bisa nggak aku tinggal sementara di sini? Dia bilang oke, nggak apa-apa, tinggal aja di sini gitu guys ya. Selanjutnya setelah itu, oh ya, jadi kosannya itu lebih panas guys ya. Jadi lebih panas karena memang cuacanya di daerah tempatku merantau ini emang panas guys ya. Jadi dia tuh pakai seng guys ya. Jadi pakai seng. Aku ingat banget waktu itu kosannya itu masih per bulannya 200.000. Terus kamar mandinya di luar. Kamar mandinya itu ada 2. Jumlah kamar kosannya itu ada 8, kamar mandinya 2 guys. Jadi kalau misalkan aku berangkat kuliah itu biasanya aku nunggu dulu lama, dari pagi nunggu karena memang banyak yang make juga ya. Mereka kerja, ada yang kuliah juga ya. Aku nunggu lama pagi-pagi, biasanya kalau pagi paling pagi banget biasanya bangun baru kebagian yang pertama mandinya. Tapi biasanya aku bangun itu jam setengah 6 biasanya aku bangun, itu biasanya udah banyak yang mandi guys. Jadi harus nunggu dulu ya. Oke, setelah itu aku berangkat kuliah. Nah, kuliahku ini itu masuk kuliah pagi guys ya. Jadi mulai dari pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, aku kuliah, pulangnya aku ke kos itu wajib kepanasan guys ya. Jadi panas banget ya, aku ngerasa kok panas banget ya kosannya ini ya. Nah, temanku ini kerja guys ya. Jadi kalau pagi dia kerja, dia biasanya pulangnya sore. Seperti yang aku bilang tadi, dia kerja bangunan. Jadi terkadang aku pulangnya jam 12 siang juga. Kadang ada jadwal kuliahku tuh jam 2 siang, kadang jam 12 siang. Kalau misalkan aku pulang jam 12 siang, itu biasanya aku pulang. Kemudian karena panas banget kosannya, ya aku biasanya pergi ke taman guys. Jadi di bawah pohon tuh aku tidur-tiduran biasanya. Tidur-tiduran nunggu maghrib, tunggu matahari turun baru aku balik ke kos. Biasanya mandi, sholat, istirahat gitu ya. Jadi itu ya terus aku lakukan guys. Jadi biasanya itu kalau udah pulang kuliah, kosan panas karena pakai seng guys ya. Kosan panas, biasanya aku tidur di taman di bawah pohon. Biasanya aku nunggu maghrib biasanya ya. Itu kerjaanku. Dan lokasinya ini memang agak jauh ya dari tempat kuliahku, agak lumayan jauh ya. Jadi harus pakai motor. Jadi temanku ini, oh ya, biasanya temanku nganterin aku berangkat kuliah. Terus pas pulangnya nanti biasanya teman kuliahku yang nganterin aku gitu, yang masih satu arah. Kemudian setelah aku lama kuliah, nemu teman yang banyak ya, ketemu kenalan-kenalan. Ada kenalanku yang masih satu daerah dengan aku juga kuliah di situ guys ya. Jadi dia kuliah di situ dan dia lebih dulu dapat kerja. Ditawarin lah, aku mau nggak kamu kebetulan bosnya nyari karyawan. Jadi kerjanya itu aku ditawarin kerja di warnet guys. Setelah aku tahu informasinya itu, dia suruh aku bikin lamaran. Aku bikin lamaran kerja, interview, dan aku keterima kerja di situ guys ya. Aku keterima kerja di situ, dan aku dapat jadwal kerja itu jam 12 malam. Nah, jadi kalau aku pikir-pikir jam 12 malam tuh ya pasti bisa ya. Karena kan aku kuliahnya biasanya itu pagi, ya maksimal sampai jam 2 sore. Jam 2 sore itu aku perhitungkan ya istirahat sampai dengan jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu aku berangkat kerja sampai pagi jam setengah 8. Jadi aku kuliahnya itu mulai dari jam setengah 8 ya kan. Kemudian pulang jam 2. Jam 2 nya itu aku tidur sampai dengan jam 12 malam.
jam 12 malamnya itu aku berangkat kuliah. Yaitu rutin yang aku lakukan guys. Nah setelah aku terima kerja, akhirnya aku merasa tidak mungkin lagi tinggal di tempat temanku ini ya, tempatku numpang ini, karena tidak mungkin aku merasa ya aku nggak mau ngasih dia beban ya, nganterin aku harus kerja jam 12 malam tuh nggak mungkin. Jadi aku berusaha nyari teman tumpangan ya, karena belum dapat gaji juga. Aku berusaha nyari teman tumpangan itu yang dekat-dekat tempat kerja aku guys. Kebetulan tempat kerja aku ini dekat dengan kampusku. Nah ketemulah teman yang masih teman kuliah juga ya, masih teman kuliah. Tapi ini bukan teman yang nawarin aku kerja ya, ini beda. Teman kuliah aku numpang di situ aku cerita bahwa aku belum dapat kerja ya. Pokoknya setiap orang yang ketemu aku itu aku selalu cerita backgroundku, bahwa aku kuliah di sini itu bukan biaya orang tua ya, jadi sisanya selanjutnya itu aku biaya sendiri gitu ya. Setelah itu aku numpang, dia setuju. Kebetulan dia juga punya teman juga berdua, jadi ada aku tuh jadi 3 orang di satu kos itu, ditambah aku bertiga. Jalan beberapa lama, akhirnya aku ketawa numpang guys sama yang punya kos gitu. Jadi sebetulnya aslinya sih nggak boleh guys ya. Terus temanku ini sempat ditegur sama yang punya kos bahwa tidak boleh menampung orang gitu di sini ya, karena memang alasannya di situ kita harus bayar air juga, sedangkan kan aku belum gajian waktu itu ya. Nah kemudian setelah itu aku dikasih tahu sama temanku aku harus pindah dan aku bingung mau kemana gitu ya. Nah akhirnya aku cerita curhat ke temanku yang nawarin aku kerja dulu ini ya, dan dia nawarin aku tinggal di tempatnya. Dia nawarin aku tinggal di tempatnya dan aku seneng banget, aku setuju, aku terima kasih banyak. Dia juga punya teman ya, jadi tinggal di tempatnya dia pun juga kalau ada aku ya tambahnya ya jadi bertiga gitu guys ya. Terus akhirnya setelah aku tinggal tuh setelah aku numpang tuh ketahuan juga guys ya. Jadi ketahuan juga sama pemilik kosnya temanku ini, dan ya mau nggak mau ya ceritanya sama guys ya. Jadi aku harus pindah dari situ dan aku bingung juga ya. Jadi intinya di sini aku berusaha untuk menenangkan orang tua aku di saat aku merasa susah. Jadi aku berharap dia tidak tahu apa yang aku rasakan di sana, karena memang dari dulu orang tua aku menolak bahwa ya akan terjadi hal-hal seperti ini gitu. Tapi kan aku ngerasa ya aku pasti bisa, pasti banyak cara untuk menyelesaikannya gitu ya. Kemudian setelah itu guys ya, jadi setelah kejadian itu temanku juga minta maaf sama aku ya. Maaf kalau aku nggak bisa nampung kamu lagi di sini, karena memang nggak boleh ada orang yang nitip tinggal gitu guys ya, bahasanya ya, bahasa kasarnya ya, orang yang numpang gitu ya. Aku juga paham, tapi setelah itu aku mulai cari solusinya, gimana solusinya ya. Dan akhirnya guys aku punya solusi bahwa ini harus aku ceritakan ke bosku yang tempat aku kerja di warnet itu guys ya. Karena di warnet itu ada gudang guys, di gudangnya itu ada kotak-kotak komputer gitu ya, ada kotak-kotak PC, ada kotak-kotak CPU gitu guys ya. Gudangnya itu full guys ya, jadi full, ada kotak, ada macam pokoknya ya kayak gudang penyimpanan gitu ya. Nah akhirnya aku cerita tentang masalahku sama bosku yang di warnet ini guys ya. Terus aku bilang, bisa nggak saya tinggal di gudang itu pak. Setelah aku cerita banyak, akhirnya mungkin dari ceritaku mungkin dia ngerasa kasihan gitu guys ya sama aku ya. Terus kemudian
aku mulai membersihkan ya. Jadi itu malam hari guys ya, jadi sekitar maghrib aku cerita. Belum jadwalku kerja karena aku kerjanya tuh jam 12 guys ya. Jadi jam 12 kerja, pulangnya jam pagi gitu ya. Setelah aku cerita, jadi dia mengizinkan kardus-kardusnya itu aku aku rapi-rapikan, aku buat jadi kecil-kecil ya, yang seharusnya kardus-kardusnya besar guys ya. Jadi aku kecil-kecilin, aku minta izin sama bosku. Akhirnya aku tidur di situ. Aku tidur di situ guys ya. Nah, dan setiap pagi masih sama, sesuai jadwal. Paginya aku berangkat kuliah. Jadi jam 12 malam itu aku kerja. Setelah temanku datang gantiin jadwalku, itu aku mandi di kamar mandinya warnet. Semakin hari uang semakin menipis karena aku nggak punya fasilitas apa-apa. Aku juga sempat izin, Pak bisa nggak aku beli Magicom terus aku simpan di gudang. Dia ya nggak bolehin karena alasannya ini kantor, ini nggak boleh ada Magicom, nggak boleh ada kompor di situ ya. Aku juga memaklumi ya. Jadi uangnya itu aku pakai beli makan terus guys ya. Jadi semakin hari uang tuh semakin habis. Nah, dan aku bersyukurnya di sini ya, perjalananku selalu lancar guys ya. Di saat uangku habis itu, saat aku jaga warnet tuh biasanya itu yang penghuni warnetnya itu biasanya nawarin aku makan. Terus terkadang orang yang udah selesai ngewarnet tuh biasanya mereka sisain makanannya ya, itu bisa aku manfaatkan buat makan juga guys. Nah, jadi itu sedikit cerita aku ya. Misalnya ada mereka makan apa, terus tersisa apa gitu ya, aku makan aja gitu guys ya. Terus terkadang bosku juga kadang datang mantau, aku ditanya udah makan atau belum. Ya kalau aku bilang aja belum ya, akhirnya dia beliin makan. Jadi setelah lama itu udah aku jalani, aku kerja di situ, gajinya waktu itu aku ingat banget ya, itu masih 700 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi 700 ribuan. Terus kemudian aku pakai beli makan setiap hari tuh biasanya belum sebulan udah habis guys ya. Jadi belum sebulan udah habis. Terus sisanya aku pakai bayar kuliah juga ya. Jadi aku tabung, aku pakai bayar uang semester juga. Kalau misalkan uang semesterku biasanya kurang, itu biasanya aku kasbon guys ya. Jadi aku kasbon di bosku, kemudian pas gajian tuh biasanya dikurangi gitu guys ya. Selanjutnya setelah berjalan lama, sekitar aku kerja kalau nggak salah tuh sekitar 5 bulan atau 4 bulan tuh kalau nggak salah, aku izin berhenti guys ya, karena memang ada tawaran kerja juga. Jadi ada tawaran kerja yang gajinya lebih besar guys ya. Jadi kalau aku mikir-mikir, kalau gaji lebih besar ya otomatis aku bisa punya kos sendiri gitu ya. Aku mikirnya gitu. Nah setelah itu aku ada tawaran kerja di tempat yang lain. Aku cerita sama bosku. Waktu itu bosku nggak mengizinkan karena alasannya ya dia senang dengan kinerjaku. Terus karena biasanya aku pagi-pagi tuh biasanya nyiram guys, nyapu, bersih-bersih biasanya, baru aku tinggal ya. Jadi dia nggak mengizinkan, tapi aku bilang ya aku harus bayar kuliah sendiri. Terus kemudian dari hasil sini tuh kayaknya aku ngerasa kurang, karena memang bosku tuh emang mampunya memang kasih gaji segitu guys ya. Akhirnya dia memaklumi, aku pamit dengan baik-baik, dan aku akhirnya kerja di tempat yang baru ya, keterima kerja, interview. Nah tempat yang baruku ini adalah sebagai tukang parkir di sebuah supermarket guys. Jadi kerjaannya itu kasih karcis biasanya ke pelanggan yang baru masuk, kemudian kendaraan parkir itu dirapikan. Selanjutnya sampah-sampah dibersihkan kayak biasanya, nyapu, nyiram ya.
terus bawain pelanggan, angkatin pelanggan barang-barang ya ke dalam mobil biasanya. Nah kadang di situ banyak juga yang kadang ngasih tips ya, kadang ngasih tips. Mungkin karena pas diangkatin barang-barang itu ke dalam mobil, kadang dia ngasih uang itu berapa gitu seadanya ya, bagi seikhlasnya lah. Nah, kadang dia ngasih ya, kadang saya nolak tapi dia maksa juga. Setelah kejadian itu, sudah lama kerja di situ ya, aku akhirnya punya kos sendiri guys ya. Aku punya kos sendiri, aku nyari kosan yang waktu itu kosannya sekitar 300.000 per bulan. 300.000 per bulan ya, jadi tidak ada dapur ya, masih sama kondisi kamar mandi tapi sudah di dalam. Saya beli Magicom dan waktu itu belum bisa beli kompor guys ya, jadi hanya Magicom. Masak nasi pakai Magicom, masak mie pakai Magicom. Jadi biasanya tuh saya caranya masak nasi dulu ya kan, masak nasi. Setelah nasinya mateng baru saya pindah ke piring, kemudian masak mie pakai Magicom ya begitu. Oke, jadi guys itu adalah perjalananku mulai dari merantau sampai saat ini. Lanjut cerita lagi ya, jadi setelah aku lama kerja jadi tukang parkir, bersih-bersih dan lain sebagainya, akhirnya aku bertemu dengan seseorang ya, aku nggak mau kasih tahu namanya. Aku bertemu dengan seseorang, terus oh kamu yang kuliah di sini ya, saya sering lihat kamu. Terus saya bilang, oh iya mas, saya kuliah di situ mas. Akhirnya dia nawarin, karena saya sering lihat kamu kerjamu juga baik di sini, saya sering memperhatikan kamu. Kalau bisa kamu coba ngelamar di tempat saya, kebetulan lagi butuh karyawan gitu ya. Akhirnya saya bilang iya saat itu ya, karena saya langsung bilang oh ya nanti saya coba aja mas, saya bilang ya. Akhirnya saya buat hujan guys ya. Akhirnya saya buat lamaran, saya ngelamar di tempatnya. Dan akhirnya sampai sekarang saya masih kerja di tempat itu guys ya. Jadi itu adalah sedikit perjalanan kisah rantauan saya itu guys ya. Dan alhamdulillah kuliah saya sudah lulus guys ya. Jadi saya sudah lulus kuliah dan saya sudah menikah. Tapi mungkin dari pertanyaan kalian apakah saya sudah sukses ya, saya bilang masih belum guys. Jadi kondisi saya sekarang ini masih belum sukses bagi saya ya. Padahal saya berharap di umur saya yang sekarang ini saya sudah punya rumah ya. Tapi ya sampai sekarang itu saya belum memiliki rumah gitu. Tapi nanti insya Allah nanti kalau misalkan ada rezeki, saya berharap untuk bisa memiliki rumah. Oke guys, jadi hanya itu saja video saya. Yang jelas jangan takut buat bagi kalian yang ingin merantau atau ingin kuliah di luar daerah kalian. Aku bilang sih jangan takut guys ya, karena Tuhan itu tidak akan memberikan kalian beban di atas kemampuan kalian. Pasti ada selalu jalan tuh yang saya yakini dari dulu. Bahkan sampai sekarang itu ya saya sudah beli motor sendiri ya. Jadi saya sudah beli motor sendiri, saya beliin keluarga di rumah juga motor. Oh ya, cerita masalah motor guys ya. Jadi waktu itu karena saking pengennya saya punya motor guys. Jadi waktu itu saya berharap sekali punya motor, gimana caranya bisa beli motor. Ya mau nggak mau harus dengan kredit. Nah, dan kreditnya tuh jangan di dealer yang baru guys. Ya, karena bagiku itu nggak mungkin kreditnya itu di dealer motor yang second gitu guys ya. Jadi di dealer motor yang second. Akhirnya aku mulai ke showroom, aku nanya-nanya
berapa DP-nya, berapa angsurannya. Nah, jadi waktu itu tawarannya kalau nggak salah itu DP-nya 3 juta, ya kan? DP-nya 3 juta, angsurannya DP-nya 3 juta, angsurannya tuh 400.000 per bulan, guys. Ya. Jadi motornya nanti kalau misalkan ada kesempatan nanti aku lihatkan kalian. Jadi DP-nya itu 3 juta, angsurannya itu 400.000 per bulan. Setelah aku hitung-hitung dari hasil gajiku tuh pas banget rasanya ya. Karena kalau aku boleh jujur itu aku per bulan itu biasanya cukup 300.000 atau 200.000. Karena biasanya aku beli mie instan, beli beras, udah gitu aja ya. Jadi yang aku konsumsi itu ya itu aja selama aku kuliah. Selanjutnya setelah itu aku lanjut lagi masalah motor. Aku ke dealer motor itu aku bawa uang waktu itu terkumpul 2 juta rupiah, guys ya. Jadi 2 juta. Terus setelah aku ke dealer itu aku cerita ke orangnya bahwa aku pengen banget punya motor, tapi DP ku tuh cuman adanya 2 juta gitu. Aku cerita, guys. Terus dia bilang, oh nggak bisa mas, kalau 2 juta DP-nya itu berarti nanti angsurannya lebih mahal. Nah aku bilang ya, oh ya kalau emang begitu sih sepertinya emang saya belum waktunya punya motor gitu, guys. Terus aku mulai bercerita-cerita tentang aku kerja di sini, gajiku segini, jadi aku mampunya cuman DP-nya 2 juta, angsurannya 400. Kalau emang bisa, apakah bisa dibantu gitu. Nah terus akhirnya setelah dia dengar cerita saya, yang pemiliknya dealer ini bilang sama saya, oke lah, nggak apa-apa lah, kamu DP-nya itu 2 juta, tapi di kwitansinya itu kamu tulis 3 juta saja katanya. Alasannya karena nanti biar dari painernya itu menganggap bahwa oh ya memang saya benar DP-nya 3 juta dan angsurannya biar menjadi 400.000 seperti yang kesepakatan yang tadi. Akhirnya tanda tangan selesai dan saya bisa bawa motor ya, meskipun motor second itu motor pertama saya sangat senang sekali, bangga sekali, guys ya. Jadi senang sekali, saya bahagia, saya cerita ke orang tua saya telepon bapak saya bahwa saya bilang, Pak, Ibu, saya baru beli motor. Terus dia nanya, emang kamu sanggup bayar motornya? Terus saya bilang, ya yang penting saya udah usaha dulu kredit motor ini. Kalau misalkan nanti seumpama saya nggak sanggup bayar, ya nggak apa-apa, motornya diambil gitu. Jadi saya udah bilang sama orang tua saya kalau nggak mampu bayar ya silahkan motornya diambil. Terus kemudian saya senang banget, saya pakai kerja, pakai kuliah, kemudian jalan-jalan sama teman-teman ya kayak biasanya. Jadi hidup saya itu seperti kayak wah, memang saya menemukannya itu ya di sini gitu, guys ya. Menemukan kebahagiaan ya, bisa beli motor, bisa kuliah, bisa beli motor sendiri, bisa kuliah sendiri, bayar kuliah sendiri, maksudnya ya di sini gitu. Jadi saya bangga sekali itu ya. Memang tingkat kebanggaan orang tuh emang berbeda-beda, guys ya. Nah jadi saya harapkan kalau misalkan kalian pengen merantau itu kalian benar-benar persiapkan dari kampung kalian atau dari rumah kalian. Jadi kalian itu harus memikirkan dulu dampaknya di sana dan apa tindakan kalian di situ. Karena ada beberapa orang yang aku kenal, beberapa teman kuliahku juga nih, aku bilang teman kuliahku, dia orang mampu, terus karena dia udah merasa nyaman di tempat tinggalnya dia, kemudian dia merantau meskipun fasilitasnya di situ lengkap, kemudian dia punya kekurangan kecil atau kurang sedikit, dia langsung merasa bilang dia kayaknya nggak cocok deh di perantauan ini, dia selalu merasa kekurangan gitu, guys. Terus ya ini aku kasih masukan sama kalian. Intinya kalau misalkan kalian mau merantau, itu aku sarankan kalian sudah punya persiapan dari rumah.
Jadi yang pertama itu adalah kalian persiapkan kalian benar-benar ingin merantau. Jadi benar-benar kalian mau merantau. Kemudian selanjutnya kalian harus memikirkan dampak negatifnya, ya. Maksudnya dampak negatifnya itu apa yang akan kalian temui di sana? Apa yang akan kalian nanti suatu saat, ya, bisa diperkira-kirakan lah apa yang akan nanti suatu saat kalian temukan di sana. Terus kalian harus memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Apakah kalian akan bisa atau tidak, begitu guys ya. Jadi tujuannya bahwa nanti ketika kalian sudah sampai di situ, kalian menemukan masalah, itu kalian sudah punya solusi. Misalnya seperti aku, misalnya ada masalah, ya langsung mencari jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya, bagaimana caranya. Intinya kesimpulannya adalah kita harus memperbanyak punya teman guys ya. Jadi teman juga bisa membantu kalian di saat kalian merasa kesusahan atau kebingungan ya. Jadi kalian juga bisa dikasih masukan, bisa dikasih pikiran, jalan keluar. Itu juga sangat berguna sekali bagi saya. Karena dari semua masalah yang saya rasakan di sini, itu biasanya saya jarang menceritakan kendala-kendala perjalanan saya. Tujuannya yaitu adalah biar orang tuaku itu tidak memikirkan aku di sini gitu guys ya. Jadi di saat aku nggak ada makan, biasanya dia nanya udah makan atau belum. Ya aku bilang aja udah makan. Ya jadi bagaimana caraku untuk meyakinkan dia bahwa ya udah aku fan aja di sini, aku sukses kok di sini, aku ngerasa nyaman di sini. Karena memang tekadku kuat buat aku pasti bisa, gimana pun caranya aku pasti bisa gitu guys. Oke, kemudian setelah itu saudaraku, adikku di bawahnya aku tuh lulus SMA, terus aku ajak dia juga ke sini guys ya. Jadi aku telepon, ya udah kamu kerja aja di sini banyak kok kerjaan gitu guys ya. Akhirnya dia datang, jadi dia tuh cowok guys ya. Dia datang, aku jemput dia di pelabuhan. Dia tinggal sama aku guys ya. Jadi dia tinggal sama aku. Ya jadi aku ngerasa ada teman aja sih. Jadi aku ngerasa bahagia bisa ketemu dia juga. Terus aku berharap dia dapat kerjaan di sini juga gitu guys ya. Nah karena dia tidak memiliki skill kemampuan, lama dia ngasih lamaran kesana kemari, aku bantu, dia belum ada panggilan, dia lama nunggu gitu ya. Akhirnya dia bilang ya kayaknya saya pengen pulang aja gitu guys ya. Jadi dia bilang pengen pulang aja soalnya lama dapat panggilan gitu. Ya aku suruh sabar juga, dia juga nggak mau sabar gitu ya. Terus aku bilang ya gimana kalau misalkan kamu kerja bangunan aja, gimana? Terus dia bilang, oh iya dah kerja apa aja dah, yang penting ada kerjaan gitu, yang penting gak tidur-tidur aja kerjaannya. Kemudian setelah itu aku nawarin dia kerja di tempat temanku yang dulu pernah aku tinggal tuh, yang tempatku tinggal yang kosannya panas banget tuh guys ya. Jadi aku punya kontaknya, aku telepon, ini adik aku nih mau kerja, ada nggak kerjaan? Dia bilang, oh bawa aja ke sini gitu guys. Akhirnya aku bawa ke sana guys, aku bawa ke situ dan betul sekali di situ pas dia lagi bangun villa guys. Aku kenalin karena memang belum terlalu kenal dengan adik aku gitu guys ya. Dan dia udah bisa kerja mulai besok dia mulai kerja. Terus kemudian setelah itu karena lokasinya jauh guys, jadi aku biasanya berkunjung ke tempat adikku itu biasanya biasanya seminggu tuh 3 kali. Karena kan aku juga kerja kuliah juga. Biasanya seminggu 3 kali aku berkunjung ke tempatnya adik aku nih yang sekarang kerja bangunan. Nah setelah itu aku melakukan aktivitas seperti biasa. Terus kemudian aku kangen sama adikku, aku pengen lihat keadaannya gimana di situ ya, kerjaannya seperti apa. Waktu itu sore, aku berangkat sore sekitar jam 5. Nah aku nyampenya itu jam 6:30 guys, jadi memang jauh banget ya lokasinya.
jam 7, berarti aku nyampenya itu malam. Pas nyampe di tempat lokasi kerjanya itu guys, jadi aku lihat ternyata itu adikku masih kerja guys. Jadi malam-malam tuh dia masih kerja. Itu aku lihatnya aku sedih banget sih guys ya. Jadi aku lihat adikku tuh kerja bangunan, malam-malam itu dia masih kerja besi gitu guys ya. Malam-malam dia kerjanya itu di tengah sawah guys. Jadi dia ngerjain besinya itu di tengah sawah. Sawahnya itu dia bukan tanah guys, jadi lumpur ya. Lumpurnya tuh sampai ke paha. Aku lihat adikku di situ kerja, aku sedih banget rasanya ya. Jadi kesimpulannya adalah aku kayak ngerasa beban yang aku dapatkan selama ini itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dia gitu guys ya, di perantauan ini ya. Jadi aku sedih banget, aku tunggu dia kerja ya, dia masih dibengkok-bengkokin besi gitu guys ya, sedih banget. Setelah itu selesainya dia kerja itu dia ketemu aku di situ ya, karena memang di situ ada khusus tempat tinggalnya, dia dibuatkan pakai triplek kayu-kayu gitu ya, kayak biasanya tukang-tukang gitu ya. Akhirnya aku nanya dia, aku tanya, kamu yakin nggak betah nggak di sini gitu? Soalnya kalau aku lihat kerjaanmu itu kayaknya aku ngerasa nggak tega gitu. Kalau kamu memang mau pulang ya pulang aja dah ke kampung. Ayah aku ngomong gitu sama dia. Tapi dia terus meyakinkan aku guys. Jadi dia selalu bilang, oh betah kok, aku betah di sini nggak apa-apa gitu. Namanya aja baru pertama kali kerja kan. Itu dia meyakinkan aku seperti itu guys. Akhirnya aku pulang ya. Setelah itu aku tidak lama di situ. Aku pulang ke kosku itu. Sepanjang jalan aku selalu memikirkan dia gitu. Aku sedih banget guys. Aku mikirin ya, aku lihat kerjaannya di lumpur terus sampai malam kerja gitu. Sedangkan dia baru lulus SMA ya kan, pengalaman kerja juga nggak ada. Tapi dia selalu meyakinkan aku, bilang nggak apa-apa. Itu aku sedih banget rasanya guys. Aku nggak bisa tidur malam itu mikirin adikku nih guys. Aku nggak bisa tidur. Nah besoknya itu aku langsung ke tempat adikku lagi dan aku maksa dia buat kamu gini aja, kamu berhenti aja dari sini, nanti aku yang bilang sama bosmu gitu ya. Jadi aku langsung bilang sama bosnya bahwa adikku nih mau pulang kampung. Ya memang alasannya sih aku bilang mau pulang kampung gitu ya. Terus akhirnya dia dikasih gajinya. Jadi dia kerja selama seminggu guys, dikasih gaji. Kemudian aku suruh dia tinggal di kos lagi. Aku bilang mending kamu tidur aja dah di sini, kamu nggak usah dah kerja itu lagi gitu. Selanjutnya setelah lama dia tidak ada jawaban dari beberapa lamarannya itu, dia pulang kampung. Setelah beberapa hari dia pulang kampung, ternyata dia itu ada panggilan guys. Semua lamaran kerjanya itu yang aku taruh di lamaran kerjanya tuh nomor handphoneku. Jadi kalau misalkan nanti ada panggilan, aku yang angkat teleponnya gitu. Dia pulang ke kampung dan berapa hari dia pulang kampung itu langsung ada panggilan guys. Jadi panggilan kalau dia tuh dipanggil untuk interview. Akhirnya aku telepon lagi ke kampung, aku suruh lagi dia buat datang ke sini, aku jemput dia datang. Dan akhirnya aku ajarin dia interview seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, aku ajarin karena memang baru pertama kali. Dan syukur alhamdulillah dia keterima kerja di tempat itu guys. Oke, itu adalah sedikit perjalananku merantau. Nah mudah-mudahan dari sedikit ceritaku ini bisa menambah jumlah videoku. Aku pengen denger cerita-cerita kalian. Nanti kalian bisa cerita di kolom komentar ya. Jadi aku penasaran apakah ada di antara kalian yang nonton itu merantau juga, dan seperti apa sih cerita kalian. Aku penasaran, pengen dengar cerita kalian gitu guys.
Sampai di situ saja. Terima kasih buat kalian. Selanjutnya insya Allah kita akan bikin video terus. Pokoknya kalau misalkan ini banyak view-nya, banyak penontonnya, banyak komentarnya, ada orang yang suka, kita bikin video terus guys. Ya tentunya dengan konten-konten yang berbeda. Konten yang seperti apa nanti kalian bisa komentar juga di bawah. Yang bagus itu seperti apa sih? Ya nanti bisa kalian komentar di bawah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.